Ngapain pakai-pakai ginian gitu kan? Tapi sebelumnya mau nyapa semuanya, pemirsa CNN Indonesia, selamat siang semuanya. Apa kabar? Kembali lagi bersama saya Farhanisa Nasution di sini yang akan memandu acara kita Chatroom judulnya hari ini. Nah, tadi kalau di awal-awal sempat pada lihat aku pakai begini-begini nih, pakai mahkota alias crown. Ngapain sih? Nah, tapi yang jelas cakep ya kalau misalnya lihat orang pakai mahkota gitu tuh kayak rasanya kayak ratu gitu, princess. Nah, ngomongin soal princess nih, kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang spesial hari ini karena tidak hanya cantik tetapi juga menginspirasi dan pastinya ini dinanti oleh banyak penggemarnya alias para pageant lovers yang sepertinya sudah berkumpul nih hari ini di sini. Halo pageant lovers, selamat siang semuanya. Nah, berbicara mengenai princess atau putri di Indonesia, kita kenal yang namanya Putri Indonesia gitu. Nah, berbicara mengenai Putri Indonesia, ini sebenarnya luas sekali karena memang menjadi Putri Indonesia itu sepertinya banyak nih tanggung jawabnya. Tapi kok kayaknya enak banget ya jadi Putri Indonesia itu setiap hari kemana-mana sudah cantik, pinter gitu. Nah, ini kok bisa sih gitu kan, sementara kita mungkin melihatnya sosoknya, wah ini jauh banget nih, nggak akan bisa nih kita kayak dia. Nah, kita akan bedah hari ini di Lebih Dekat dengan Putri Indonesia edisi Chatroom CNN Indonesia hari ini. Nah, narasumber kita hari ini, karena kita ngomongin soal Putri Indonesia, kenapa nggak kita datangin langsung aja ya Putri Indonesianya. Jadi narasumber kita hari ini adalah Putri Indonesia 2020, Ayu Maulida Putri. Coba kita lihat, apakah Ayu sudah ada di sini? Tadi Ayu bilang akan bergabung, coba kita lihat. Apakah Ayu sudah ada di sini? Coba kita lihat. Ayu. Nah, berbicara mengenai Putri Indonesia ini merupakan sebuah ajang atau kontes kecantikan yang tertua, kurang lebih sudah hampir 20 tahun lebih, hampir 30 tahun bahkan, dari tahun 1992, dan setiap tahun itu mengirimkan perwakilan Indonesia mengikuti kompetisi kecantikan internasional seperti Miss Universe, ada juga Miss International, dan ada juga Miss Supranasional. Nah, untuk perwakilan kita tahun ini pemirsa CNN sudah ada. Nah, kita coba lihat hari ini apakah Ayu Maulida sudah bergabung bersama kita di hari ini. Coba Ayu Maulida mana Ayu Maulida? Kita lihat. Ayu Maulida, apakah sudah ada di sini? Ya, kita coba sudah invite. Dan sebentar lagi sepertinya Ayu Maulida akan join kita live hari ini. Speaking of which nih teman-teman, pemirsa CNN Indonesia, kalau memang mau bertanya-tanya boleh banget ya. Nanti kan kita akan nanya-nanya banyak hal nih sama Ayu. Nah, teman-teman, pemirsa CNN Indonesia dan juga pageant lovers, kalau mau nanya-nanya boleh banget nih. Nanti pertanyaannya agak rapih gitu ya, diketik di kolom yang ada tanda tanyanya di sebelah bawah tuh, di tempat kalian juga ada. Nah, kita coba sekarang. Ayu siap untuk bergabung bersama kita hari ini. Gak sabar nih nanya-nanya. Banyak sekali kita pengen tahu, pengen kenal. Wah, halo Kak, kelihatan ya? Hai Ayu, cantik sekali. Baik. Seger banget deh Kakak. Lihat nih. Nah, jadi pemirsa CNN Indonesia, hari ini kita sudah kedatangan Putri Indonesia kita lengkap dengan sashnya dan juga mahkotanya. Cantik sekali ya Putri Indonesia kita. Nah, thank you, spesial khusus dandan untuk CNN. Terima kasih Ayu meluangkan waktunya ya, tentunya di tengah jadwalnya yang sibuk sebagai seorang Putri Indonesia. Nah, berbicara mengenai jadwal nih Ayu, setelah terpilih, kalau nggak salah bulan Maret kan itu ya, kamu terpilih sebagai Putri Indonesia 2020. Dan nggak lama kemudian langsung pandemi nih, corona, dan semuanya dibatasi, kita harus mengerem beberapa aktivitas gitu. Lalu untuk Ayu sendiri, apa saja yuk pengaruhnya ke kegiatan kamu dan penyesuaian apa aja sih yang harus dilakukan? Iya, jadi
tentunya ya dengan adanya pandemi ini pasti berpengaruh kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya tidak hanya Putri Indonesia. Dan ya bersyukur dengan PT Mustika Ratu dan Yayasan Putri Indonesia yang telah membantu kami para Putri Indonesia untuk sedemikian rupa tetap bisa produktif di rumah walaupun kita harus mengikuti protokol dari pemerintah dalam menghadapi pandemi ini, tapi kita tetap bisa melakukan segala sesuatunya secara online. Walaupun tentunya pasti kita nggak bisa ketemu langsung sama orang, maupun persiapan-persiapan yang berbentuk untuk fisik, mungkin ya seperti gym langsung, ke tempat gym pada awalnya, ataupun melakukan perawatan dan segala macam, itu harus ditunda terlebih dahulu. Tapi sebagai gantinya, akhirnya kita ada kelas-kelas, yaitu kelas online bersama senior, maupun dari public speaking, maupun English, dan segala macam. Wah, tapi tetap produktif begitu ya, walaupun mengikuti protokol kesehatan pastinya Ayu ya. Berarti kegiatan sebagai Putri Indonesia, mempersiapkan diri, mengikuti ajang internasional nanti. Nah, nanti kita juga akan ngomongin soal ajang internasional yang Ayu ikuti. Tapi speaking of which nih, tadi kan Ayu sempat sebutkan bahwa memang kegiatannya tetap berjalan begitu ya. Nah, apakah dari yayasan sendiri nih Ayu kan dinaungi oleh Yayasan Putri Indonesia ya? Benar. Jadi, apakah dari yayasan sendiri ini memfasilitasi kamu untuk penerapan protokol kesehatan selama menjalankan tugas kamu sebagai seorang Putri Indonesia? Kalau iya, gimana caranya tuh? Iya, tentunya dong Kak, yang pasti ya, karena nggak mungkin juga dong, siapa sih yang mau sakit ya kan, terlebih putrinya sendiri gitu. Jadi pasti kita selama menjalankan tugas, apabila memang diharuskan kita untuk pergi, kita diharuskan untuk menggunakan masker, selalu rajin mencuci tangan, selalu membawa hand sanitizer, khususnya punya dari Mustika Ratu itu selalu kita wajib dibawa kemana-mana. Dan juga dari produk-produk konsumsi, baik itu jamuan, baik Mustika Ratu, baik itu juga vitamin, apa segala macam, semuanya disediakan. Oh gitu, berarti memang semuanya ada ya, semua dilakukan. Ya. Jadi biar kita sehat nggak hanya dari luar aja bersih, tapi dari dalamnya juga imunitas kita kuat, jadi nggak gampang kena virus. Semoga aja. Amin, amin. Yang penting kan kita usaha ya mematuhi protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan juga nih dari dalam gitu ya, Ayu ya. Nah, benar. Ayu menjadi seorang Putri Indonesia itu jelas merupakan sebuah mimpi. Ini bisa dikatakan mimpi hampir setiap anak perempuan di Indonesia. Dan Ayu adalah salah satu orang beruntung yang meraih atau mendapatkan title itu. Boleh cerita sedikit nggak Ayu? Gimana sih prosesnya sampai akhirnya terpilih menjadi seorang Putri Indonesia 2020? Ya, kalau melalui proses sebenarnya memang itu sudah cita-cita dari kecil. Dan memang semua lingkungan itu mendukung, alhamdulillah, bertemu dengan orang-orang yang mensupport dan juga memiliki tim yang memang mensupport. Dan dulu juga sudah pernah mengikuti dari tahun 2017 dari Jawa Timur, tapi di situ dipercayai untuk menjadi runner up 1, dan akhirnya setelah beberapa tahun akhirnya lebih memfilter lagi apa sih kekurangannya, apa sih yang emang harus diperbaiki agar biar lebih matang lagi pas waktu kita beneran terjun untuk kedua kalinya. Dan dari situlah akhirnya di tahun 2020 kemarin ini pas waktu pemilihan memberanikan diri nih untuk aku daftar nih, padahal walaupun aku ini posisinya lagi di luar kan, jadi kayak I have to go back home karena aku pengen ikut Putri Indonesia 2020. Dan support semuanya sangat-sangat besar, baik itu dari para designers, baik itu dari para tim dari yang Putri Jatim, dari pemerintah, baik itu dari tim Ayu sendiri, Ayu Manation, itu semua sangat besar, dari keluarga, dari orang-orang terdekat, membantu tidak hanya dari dari luar, tapi juga secara mentally akhirnya merasa siap dan bersyukur semuanya berjalan dengan lancar. Berarti sebelum kamu mendapatkan title Putri Indonesia 2020 ini sempat gagal di pemilihan daerah dulu ya? Maksudnya gagal meraih juara 1 di Putri Jawa Timur karena kamu mewakili Jawa Timur gitu ya? Betul Kak, jadi di tahun 2017 itu waktu umur masih 19 tahun, ya kan, di sana itu ikut ternyata masih harus terpause terlebih dahulu karena di runner up 1, jadi ini ada hikmahnya nih, akhirnya punya waktu untuk mempersiapkan diri lebih dalam lagi nih, baik mentally, baik itu akhirnya alhamdulillah sudah lulus sarjana ya kan,
Ya. Karena akhirnya tidak terbentrok lah dengan kuliah, dengan apapun nanti misalkan ternyata tugas menjadi Putri Indonesia, seperti itu. Oke, berarti Ayu ini kalau aku lihat dari perjuangannya ini merupakan orang yang tidak pernah menyerah ya menggapai mimpinya walaupun pernah sempat mentok dulu atau tertahan dulu, coba lagi sampai akhirnya Iya. dapet dan benar dapet gitu ya, alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong nih Ayu, mengikuti ajang kecantikan atau beauty pageant begitu. Kita tahu bahwa ada banyak sekali ajang kecantikan di Indonesia ini khususnya dan juga di luar apalagi begitu ya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman juga ada opini nih Ayu, ada opini yang menyebutkan atau anggapan orang-orang di luar sana yang menyebutkan bahwa alumni atau cewek-cewek pageant itu cuman cantik doang, cuman modal tampang. Nah, itu Iya pasti ya, sering. banyak banget pasti ya mendengarkan kayak gitu ya Ya, kan. benar. Karena aku juga sebagai salah satu alumni begitu ajang kecantikan sering sekali mendengar itu. Nah, kalau Ayu sebagai Putri Indonesia 2020 menanggapinya seperti apa? Tentunya sebenarnya dari ajang kecantikan yang selalu dicarikan brain, beauty, and behavior. Jadi Hmm. kecantikan fisik memang menjadi salah satu penilaian, tapi bukan berarti adalah yang utama dan hanya satu-satunya begitu. Terlebih di saat kita mengalami kayak mengikuti proses karantina, mengikuti proses deep interview dan lain sebagainya. Di sana kan kita tidak hanya dites kecantikan dan photoshoot aja, tapi kita dinilai segala macamnya, baik itu CV, baik itu psikotes, baik itu interview, bahasa Inggris, dan segala macam. Jadi menurut aku justru ajang kecantikan adalah mencari sosok wanita yang memang memiliki paket komplit. Jadi tidak hanya cantiknya aja seperti itu. Karena kalau misalkan kita mengatakan orang itu oke, cantik, Ya. cantik is relative and everyone is pretty with their own uniqueness gitu kan. Jadi sosok dari dalam hatinya atau mungkin dari backgroundnya atau mungkin dari pendidikannya terbukti kan. Ini salah satu alumni tercinta kita adalah anchor terkenal Kak Oh, Farhanisa. amin. Dan juga Jadi banyak memang sekali kan Kak yang lulusan-lulusan dari pendidikan luar negeri maupun sarjana hukum nih mungkin salah satunya. ya, Jadi itu kan. menjawab segala ungkapan bahwa hanya melihat dari kecantikannya aja. Oke, berarti semuanya yang terlihat mungkin memang terlihatnya cantik karena ya harus cantik Ya, begitu kan, merawat benar. diri begitu. Tapi di balik semua itu ada banyak sekali hal yang harus dimiliki oleh seorang putri Indonesia. Dan ini buktinya nih, lihat sudah lengkap begitu ya bersama kita hari ini. Nah, Ayu, menjalani peran sebagai seorang putri Indonesia pasti prosesnya panjang ya. Tadi Ayu juga sudah cerita begitu. Pernah dibully nggak sih yuk dalam prosesnya? Tentu sih Kak, namanya dibully itu I think everyone apa ya benar-benar pernah mengalami itu, baik itu dalam Mhm. dunia pageant ataupun bahkan dalam dunia pekerjaan walaupun di dunia pendidikan pasti pernah. Dan Ya. syukur alhamdulillah yang penting bagaimana kita menanggapinya dan menyikapinya itulah yang paling penting. Selama kita mengambil hal yang positifnya aja dan tidak terlalu memikirkan hal negatifnya, I think it's fine. Karena setiap orang pasti memiliki pendapat mereka masing-masing dan juga mereka berhak juga untuk meluapkan pendapatnya selama tidak uh, berkasusan dengan sara maupun menyakiti hati orang lain seperti itu. Gini nih, kalau aku kan sempat ngeliat tuh di Instagram official Putri Indonesia dan juga di Instagram kamu gitu, ada apa ya online bullying lah begitu, komen-komen yang kurang elok, kurang pantas begitulah. Kamu menyikapinya seperti apa? Kalau aku menyikapinya dengan ya syukur alhamdulillah aja, kembali kepada Tuhan bahwa kita berada di posisi ini tidak mungkin hanya sebuah kebetulan. Tentunya pasti setiap orang punya takdir masing-masing. Dan mungkin Mhm. bagi mereka yang kurang berkenan, mungkin mereka memiliki jagoan yang lain atau memiliki standar yang lain yang kita tidak sesuai dengan standar mereka, ya sudah biarkan aja. Karena saya percaya bahwa haters gonna hate, lovers gonna love, as long as we do our best dan kita memang mau membanggakan Indonesia tentunya dan juga membawa harum nama Indonesia, saya percaya pasti akan memberikan hasil yang terbaik.
Iya, berarti dihargai saja bahwa memang ada pendapat seperti itu, tapi yang penting fokusnya nih, fokusnya Ayu seperti menjalankan menjalankan tugas-tugas sebagai seorang putri Indonesia dan juga persiapan ya kan ke ajang internasional. Jadi yang lain ya udah dibiarin aja gitu ya, disyukuri aja semuanya. Nah, ngomong-ngomong soal ajang internasional nih, Yu, nanti kan Ayu akan mewakili Indonesia di ajang Universe begitu. Persiapannya gimana nih? Apa saja yang sudah dilakukan? Persiapan, alhamdulillah nih Kak, karena sudah new normal, kita udah bisa sedikit keluar dari sarang kita, dari PSBB ini. Akhirnya sudah Ya. mulai bisa bertemu dengan orang, walaupun dengan protokol yang sudah ditentukan ya. Jadi kemarin sudah mulai nge-gym lagi, yang langsung ke tempat nge-gymnya, sudah mulai bisa perawatan, sudah mulai bisa ketemu langsung dengan mentor secara face to face, dan alhamdulillah juga kan sudah sempat nih ketemu dengan Kak Farhanisa secara langsung mendapatkan sharing wejangan dari para senior. Hmm. Jadi kita juga sudah melakukan meeting dengan beberapa desainer, walaupun itu kita awalnya secara online ya, tapi progres yang akan dibawa nanti ataupun harapannya so far sudah direncanakan, semoga bisa sematang mungkin sebelum nanti kita berangkat. Oke, berarti ini sudah mulai bisa keluar lagi ya, keluar dan mulai pelan-pelan kembali ke aktivitas sebelumnya, sebelum PSBB ataupun pandemi begitu ya. Nah, sebentar ayo sebelum kita lanjut, ini teman-teman pemirsa CNN Indonesia ataupun pageant lovers nih yang mau bertanya, sekali lagi boleh banget loh, nanti kalau misalnya waktunya mencukupi, kita akan bacakan pertanyaannya, tapi agar tertib, pertanyaannya diketik di kolom yang ada tanda tanyanya ya, yang di bawah itu tuh. Nah, jadi diketik di situ, nanti pertanyaannya akan dijawab kalau memang waktunya mencukupi. Oke? Tertib kita. Nah, ayo lanjuti. Tadi ngomongin soal persiapan begitu ya, menuju Miss Universe. Dan kalau aku tidak salah, kemarin sempat baca bahwa ada beberapa ajang internasional ini yang mengumumkan akan mengundurkan kompetisinya begitu karena pandemi yang memang situasi ini belum pasti, begitu banyak sekali ketidakpastian. Contohnya satu Miss Internasional begitu. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah sudah ada pengumuman nih mengenai kompetisi Miss Universe dari organisasi di sana? Sejauh ini belum ada announcement Kak, jadi saya pun belum bisa kayak menentukan, oh oke, tahun ini cancel atau delay, so we never know. Tapi yang pasti insya Allah ajang Miss Universe akan tetap ada dengan waktu yang akan ditentukan nanti pada informasi berikutnya. Selanjutnya lagi, Karena selebihnya ya ini kita menunggu salah satu. aja nih ya kan. Benar, benar, benar. Karena ini adalah salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke aku, baik secara pribadi maupun di akun CNN Indonesia. Begitu, ini kapan Miss Universe-nya? Karena mungkin penggemar-penggemar Ayu ini sudah tidak sabar begitu, ingin melihat sepak terjang Putri Indonesia 2020 mewakili Indonesia di ajang internasional nanti. Nah, Ayu, ini tadi banyak sekali yang komen-komen, ini Ayusa mana, Ayusa mana. Ini kan kalau pemirsa CNN Indonesia belum tahu, ini di angkatan 2020 ini ada 3 Putri Indonesia. Yang pertama Putri Indonesia 2020, Putri Indonesia Lingkungan 2020, dan Putri Indonesia Pariwisata 2020. Nah, ini yang namanya Ayusa dan Jihan ini adik-adiknya atau kakaknya Ayu nih. Nah, mungkin Ayu bisa ceritakan bagaimana kebersamaan kalian sebagai para Putri Indonesia 2020 di saat-saat pandemi kemarin dan juga sekarang ini seperti apa? Iya, Sisterhood gitu. kalau di awal nih Kak, kan karena kebetulan Ayusa dan juga Jihan punya keluarga yang emang ada tinggal di Jakarta. Jadi mereka kembali ke rumah masing-masing karena selama itu pun juga kita kan dibatasi kegiatannya, kita juga tidak boleh ketemu satu sama lain nih biar seminimalisir mungkin tidak mendapatkan virus nih ya, semoga aja Iya. kan. Dan dari semenjak sudah new normal ini, kita sudah mulai masuk lagi ke apartemen bareng-bareng. Jadi semuanya sudah kumpul di sini dan ya kedekatan kita ya seru-seru banget nih kita bertiga. Alhamdulillah orangnya itu asik, seru dan cocok banget. Dan walaupun nih Ayusa ini beda cuma 5 hari loh Kak ulang tahunnya sama aku. Jihan Oh ya? yang paling kecil di kita, iya, tapi dia benar-benar mengayomi banget nih sama kakaknya juga, kayak sayang dan segala macam. Jadi kita saling melengkapi sama lain.
Seru ya. Jadi apa namanya kayak punya kakak dan adik yang baru begitu ya di ajang Putri Indonesia Benar, ini benar keluar. banget. Mm-mm. Nah, Ayu, ini tadi ada yang nanya kalau kalau sempat aku baca tadi selewat sedikit begitu mengenai tips dan trik nih. Ini sepertinya mengagumi sekali sosok Putri Indonesia. Kak, apa namanya? Sebentar nih, Kak, boleh dikasih tips nggak nih Ya, untuk anak desa yang ingin jadi Putri Indonesia? Ini pertanyaannya dari salwa.afifa10 gitu. terima kasih sebelumnya. Yang paling pasti adalah kita harus tahu siapa diri kita. Kita harus tahu apa yang kita inginkan nih. Dan bagaimana cara kita untuk meraihnya ke sana. Karena saya pun percaya sebenarnya setiap orang bisa menjadi Putri Indonesia selama mereka bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Nah, mungkin kalau dari background aku, kemarin kan dari sarjana hukum, dari modeling, dan itu semua yang aku rangkai sedemikian rupa untuk menjadikan branding dan juga Ya. personality yang dibawa saat karantina nanti. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang memang ingin menjadi Putri Indonesia harus tahu nih strateginya untuk bertanding. Sebelum bertanding itu jadi udah tahu oke, apa yang akan aku angkat nih, atau dari culture mana nih, dari daerah-daerah kita masing-masing yang mau diangkat dan menjadi sebuah cerita, sehingga kita nanti di dewan juri bertemu senior kita ada sesuatu yang dibahas dan bisa diceritakan. Oke, nah ini ngomong-ngomong karena tadi disebutin gitu ya, ulang tahun. Nah, aku jadi mau menampilkan ini nih. Jadi Ayuma itu kemarin baru saja berulang tahun yang ke. Apa nih Kak? Semoga apa yang diinginkan, cita-citanya terwujud. Nah, Ayuma, jadi umur 2 tahun kamu udah jadi Putri Indonesia. Sejauh ini dari pengalaman kamu, eh, apa saja yang berubah dari hidup kamu semenjak kamu menjabat sebagai seorang Putri Indonesia dibanding Ayuma sebelum menjadi Putri Indonesia? Oke, yang pertama pasti adalah tanggung jawab ya Kak. Karena kita dulu Hmm. hanya tanggung jawab untuk diri asik-asik aja kan. Tapi sekarang kita saat mau melakukan sesuatu hal, tentunya pasti kita akan memikirkan, oh ya ini berdampak nggak sih nanti dengan orang lain? Oh ya ini positif nggak? Atau ini harus dipikirkan ulang. Karena kita bertanggung Hmm. jawab tidak hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada yayasan, kepada PT Mustika Nah, Ratu, tadi kepada terakhir seluruh ini masyarakat. ada pesan-pesan atau mungkin himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia, pemirsa CNN Indonesia dan juga pageant lovers ini mengenai mungkin situasi pandemi saat ini dan juga mungkin membangkitkan semangat mereka begitu memberikan motivasi. Silakan Ayu. Thank you so much sebelumnya Kak. Dan untuk seluruh masyarakat Indonesia, seluruh penonton setia dari CNN maupun para pageant lovers, semuanya saya mohon untuk selalu stay positif dan selalu mematuhi protokol dari pemerintah. Karena saya percaya semua ini terjadi pasti akan ada waktunya di mana saat ini semua akan berakhir dan kita akan kembali kepada kehidupan yang normal. Tinggal bagaimana sekarang kita bekerja sama, saling semangat agar juga kita hidupnya ini terisi dengan hal-hal yang positif, dengan hati yang bahagia agar kita juga terhindar dari virus. Dan jangan lupa untuk saling bahu membahu kita mensupport kepada mereka yang memang sedang berada di garda depan, yaitu dengan mungkin sedikit rezeki kita bagikan kepada mereka, para korban maupun para dokter dan juga ahli medis semuanya. Oke, berarti semuanya stay positive. Kita sama-sama untuk saling jaga begitu ya, saling patuh protokol kesehatan begitu dan juga membantu orang-orang yang bisa dibantu begitulah sesuai dengan kapasitas kita. Ayo berbagi sama orang lain.
Ayu Maulida Putri, Putri Indonesia 2020. Terima kasih sudah bergabung di chatroom CNN Indonesia hari ini. Sehat selalu ya Ayu. Sukses. Thank you so much, Kak. Semoga nanti ketika maju di Miss Universe bisa membawa prestasi terbaik atau bahkan membawa pulang mahkota Miss Universe ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Thank you Ayu. Sampaikan salam kepada Ayusa dan Jihan dan keluarga Yayasan Putri Indonesia. Semoga semuanya sehat selalu. Bye bye. Hai Kak, thank you semuanya. Iya. Nah, itu dia tadi bahwa menjadi seorang putri Indonesia ini pemirsa ternyata tidak hanya modal tampang doang. Ada banyak sekali hal yang harus diperhatikan, ada banyak sekali hal yang harus dilakukan, dilaksanakan begitu untuk menjadi seorang figur putri Indonesia. Contohnya kayak yang tadi nih, yang barusan ngobrol-ngobrol sama saya, Ayu Maulida Putri, Putri Indonesia 2020. Nah, terima kasih pemirsa CNN Indonesia. Nonton chatroom dari awal sampai akhir, walaupun tadi sempat ada gangguan koneksi sedikit, kami mohon maaf karena kegangguan teknis itu, tapi chatroom CNN Indonesia masih akan kembali lagi nanti dengan berbagai macam topik yang tidak kalah seru. Oke, jadi pantengin terus ya. Saya Farhanisa Nasution undur diri, sampai jumpa semuanya. Oh iya, sebelum menutup pakai gini deh, biar mirip. Udah mirip belum? Bercanda. Oke, bye semuanya.